Ini adalah video tutorial kami yang kedua terkait dengan uji mediasi termoderasi. Jadi ada sekitar minimal 5 video tutorial yang akan kita bikin, dan ini adalah pertama kali di Indonesia. Uji mediasi termoderasi ini adalah uji mediasi bukan biasa-biasa aja. Bukan uji mediasi yang biasa kita kenal. Ya, itu udah biasa banget, udah common banget. Nah, kita kenalin nih model HIAS yang ketujuh yang kemudian ada di Smart PLS versi 4. Namanya adalah uji mediasi termoderasi atau bahasa Inggrisnya moderated mediation. Padahal sebenarnya model ini sering banget kita pakai, tapi jarang banget diuji sama kita, dilewatin begitu aja. Padahal ini informasi paling penting banget yang di bagian dari uji mediasi ini. Jadi sekali lagi kita akan sharing di seri yang kedua tesis disertasi kita supaya lebih hebat lagi tentang tutorial SMPLS Smart PLS versi 4, dan kami yakin ini adalah pertama kali di Indonesia yang mengusung tentang video tutorial YouTube uji mediasi termoderasi. Kami selalu mengedepankan teknik-teknik terbaru agar berkembang skripsi tesis disertasi di Indonesia ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan ini adalah model HIAS yang ketujuh, uji mediasi termoderasi. Teman-teman semua jangan lupa untuk melihat seri yang pertama video sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman, khususnya bagi para akademisi dan para mahasiswa yang tertarik dengan dunia statistik. Kami akan selalu update terus menerus video tutorial kami. Semoga lebih baik Indonesia di masa yang akan datang. Jadi ini adalah video tutorial seri yang kedua, uji mediasi termoderasi beserta dengan contohnya. Ya. Nah, ini adalah umum. Pelatihan mempengaruhi keterampilan, keterampilan mempengaruhi kinerja, dan kita uji mediasinya. Nanti signifikan, artinya keterampilan memediasi, umum banget. Lalu pertanyaan berikutnya yang menarik adalah apakah koefisien keterampilan kerja sebagai variabel mediasi ini berubah-berubah enggak? Kalau konstan berarti artinya bahwa di dalam sampel kita tuh homogen. Tapi kalau nanti berubah sesuai dengan variabel tertentu yang namanya variabel moderasi, maka itu namanya adalah mediasi termoderasi. Contohnya kayak begini. Apakah proses mediasi tersebut berubah enggak bergantung daripada variabel moderasi. Apa itu moderated mediation? Nah, kemarin udah kita sebutin nih, pelatihan kerja X mempengaruhi kinerja pegawai melalui mediasi M. Tapi nanti ini mediasinya, keterampilan kerjanya akan bisa berbeda-beda bergantung dari fasilitas kantor. Nah, sekarang ini contohnya kemarin diskon produk ya, kepuasan pelanggan bisa sama apa bisa beda antara pelanggan. Pengaruhnya atau mediasinya dari kualitas produk bisa sama bisa beda bergantung daripada diskon. Nah, kita akan ngambil contoh yang ini nih. Motivasi belajar, pelatihan mempengaruhi keterampilan nggak? Iya. Keterampilan mempengaruhi kinerja nggak? Iya. Tapi ternyata mediasinya yang dimoderasi oleh motivasi belajar bisa jadi beda-beda. Nanti hipotesisnya akan bunyinya kayak gini, H0, efek tidak langsung atau efek mediasi pelatihan terhadap kinerja melalui peningkatan keterampilan bersifat kondisional, bergantung dari motivasi belajar, di mana mediasi akan lebih kuat pada pegawai dengan mempunyai motivasi belajar tinggi dibandingkan kurang. Jadi hipotesisnya akan seperti ini, dan nanti akan kita uji apakah nanti variabel mediasinya bervariasi atau tidak antara motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Jadi artinya keberhasilan pelatihan terhadap keterampilan kerja itu bergantung dari motivasi belajar. Pak, gimana cara melaporkannya? Nah, cara melaporkannya sama. Pertama kita bikin dulu kayak gini, overloading, keromba apa, ROA, AV, HTMT, Phonetic, cross. Biasa, kayak gini kita laporin dulu yang kayak gini. Kemudian kalau model formatif kita laporin kayak gini. Ini biasa, kita laporin dulu di bab awal penelitian kita laporannya kayak begini. Kemudian inner model uji hipotesisnya, ya, mediasi moderasi sama kita laporin. Effect size, R square, Q square, SML, PLS predict, dan CVFAT ini tetap kita laporin sebagaimana biasanya. Ya, lalu nanti uji mediasi termoderasinya hanya ada 2 tabel yang dilaporin. Apa namanya? Indeks moderated mediationnya untuk menguji. Nah, jadi hipotesis ini nih, efek tidak langsung pelatihan ini H0 dan H1-nya di sini akan diuji di mana? Di sini. Namanya indeks moderated mediationnya ini. Ya, kemudian yang kedua ada tabel tambahan untuk conditional indirect effect untuk tiap level moderasi. Udah kayak gini. Nanti kita ngambil contohnya kayak gini. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, sebelum menuju ke sana, saya selalu menunjukkan referensinya mana.
Maka di seluruh video tutorial kami selalu menunjukkan referensinya mana. Itu bukan buatan saya sendiri, bukan pengetahuan saya sendiri. Saya hanya transformasi pengetahuan dari orang lewat jurnal yang mereka tulis, kemudian saya sampaikan pada publik. Judulnya jelas, Moderated Mediation Analysis Using Smart PLS. Ini adalah open access, silahkan diterbitkan di jurnal SAM lagi. Ya, jurnal SAM, oke. Penulisnya penulis besar. Ini dari Pakistan, kemudian Profesor Ramaya, Malaysia kebanyakan Malaysia, Chris Erlinger dari Jerman. Oke, Moderated Mediation Analysis Using Smart PLS, a Tutorial for Business Research. Ini referensi utamanya. Ya, ini dia latar belakangnya terus sampai di sini. Kemudian ini contoh mediasi yang biasa. Kemudian baru di moderating kayak begini. Kemudian nanti ini adalah model HS7, moderatingnya di depan. Dan ini adalah model HS yang ke-14, moderatingnya di belakang. Sama gambarnya kayak kita, cuman ini dikasih garis lurus aja. Nah, kemudian ada tipe A dan tipe B. Kemudian ini ada guideline-nya, kita lihat aja langsung tutorialnya. Bagaimana cara melaporkannya, prosedurnya sama seperti SMPLS biasa, sama. Kemudian model dan datasetnya dia ngasih contoh, ini model HS7 ya, kemudian nanti ini model HS14. Ini bunyi hipotesisnya, di sana udah ada, ikutin aja. Contohnya di sini, the indirect effect of satisfaction sama indirect of pelatihan terhadap kinerja pegawai melalui peningkatan keterampilan is conditional on, bersifat kondisional, bergantung kepada variabel moderasinya siapa? Motivasi belajar. Kalau di sini human satisfaction, human intention, interaction. Oke, ini hipotesis yang kedua juga sama, nanti model 14, kita belajar dulu model 7. Oke, nah moderated mediation tipe A. Tipe A ini berarti model 7, HS7. Kemudian pertama spesifikasi model sama kayak gini modelnya, nanti kita run nih sama modelnya, kita run. Kemudian yang kedua dia bikin cara laporan ini. Caranya di Smart PLS masuknya kemana, dan nanti dia bikin namanya index moderation. The index moderated mediation is compute menggunakan P2 kali P5. Jadi koefisien jalur ini dikalikan dengan ininya, dengan moderasinya, P2 kali P5. Nanti dibaca lagi di jurnal ini. Saya akan langsung, nah, a significant index lebih kurang dari 0,05 mengindikasikan the strength, kekuatan of indirect effect bervariasi, depend on level of moderator. Jadi kalau nanti signifikan nih indeksnya ini, itu menunjukkan bahwa koefisien mediasinya itu bervariasi antara level moderasi. Ya, berarti nanti koefisien mediasi dari pengaruh pelatihan terhadap keterampilan terhadap kinerja bervariasi bergantung dari level of motivasi belajar. Nanti kita contohin. Kemudian setelah itu di run, nih outputnya ada di sini, nih output untuk pengujian moderated mediation. Jadi pengujiannya ada di sini outputnya. Nanti ini hasilnya ada di sini, interaksi user continue. Kemudian nanti ini the finding indicate moderator meaningly, ini hasilnya. Kemudian ini di bagian terakhir adalah kita laporin koefisien mediasinya per level moderator. Nah, the analysis of conditional indirect effect is crucial, sangat penting, because it reveal, memberitahukan kepada kita how magnitude, berapa besar indirect effect itu berubah across different level of moderator. Jadi ada orang motivasi belajarnya rendah, ada orang motivasi belajar tinggi, masing-masing berapa koefisien mediasinya. Kayak begitu. Nah, ini terakhir yang akan kita laporin. Jadi tabel terakhir itu cuma 2. Ngelaporin indeks moderated mediation itu cuma 2. Satu ini apakah ini signifikan enggak indeksnya. Terus yang kedua koefisien mediasi per levelnya. Oke ya, kita akan praktekin. Sekali lagi outputnya tetap kita uji kayak gini dulu. Faktor, Koba Alpha, Rho A, AP, HTMP, Purnelekar, Close Loading. Kemudian kalau formatif ini, kemudian inner, jangan lupa nih Chi-square predict, SRMR, PLS predict, dan CVFAT ini dilaporin juga. Ada di dalam jurnal yang tadi disebutin, dilaporin juga yang kayak gini-gini. Ya supaya lebih bagus lagi, jangan laporin Chi-square, R-square, Chi-square, ini lama banget nih kalau cuma ngelaporin 2 biji ini.
Itu namanya ngelaporin tahun 2025 nih. Banyak banget skripsi, tesis, bahkan disertasi. Cuman 2025 kualitasnya di Indonesia. Laporin juga SRMR-nya gimana, PLS prediknya gimana, Cevivatnya gimana. Laporin sampai ini semua dilaporin. Baru kita masuk dua tabel ini, Index Moderated Mediation dan Conditional Indirect Effect-nya. Oke ya, tadi sudah saya kasih tahu referensi jurnalnya. Ini aslinya, dan sekarang kita masuk video tutorialnya. Pertama kita bikin dulu kayak gini nih. Ini pelatihan kerja berpengaruh nggak terhadap motivasi belajar? Motivasi belajar berpengaruh nggak terhadap keterampilan kerja dan kinerja pegawai? Break sebentar. Lanjut lagi, tadi lampunya mati. Kemudian yang kedua, kita langsung run dulu nih. Run. Nah, begitu run biasa nih, evaluasi pertama kayak gini nih, outer loading. Biasalah, ini teman-teman udah paham nih, outer loading, Kromba Alpha, composite reliability, discriminant validity, HTMT, Fornelecker semuanya nih. Ini pertama dulu nih. Ya sampai model fitnya 0,087 nih, SRMR-nya lumayan nih. Di bawah 0,10. Kemudian yang kedua bootstrap, uji mediasi moderasinya biasa. Pertama kerjakan dulu. Oh, ini dia nih, ini signifikan semua. Kemudian spesifik indirect effect-nya oke, udah selesai. Kemudian PLS predict. Ini, jadi ada 3 bagian aja yang perlu dilaporkan. PLS predictnya bagus nggak? Oh, bagus semua nih, hijau semua. Kemudian Q-square predictnya bagus nih, di atas 0, di atas 0, tapi di atas 0,25 lumayan lah, inilah medium predictive. Kemudian ini Cevivatnya bagus nggak? Lawan IA dan lawan juga LM. Nih lawan LM bagus, signifikan semua. Artinya model itu diselesaikan dulu sampai selesai nih, sampai sini nih, 3 biji ini nih. Ini selesai outer model, kemudian inner modelnya selesai semua. Nah udah, setelah selesai semua, kata dia di bootstrap. Nah mereka menginginkan bootstrapnya 10.000 kali di sini. Ya 10.000, 2, 3, 4, 10.000. Two-tail, one-tailnya sama di run. Bergantung sih 5.000 juga bisa. Bergantung laptopnya. Nah, laporan pertama adalah Index Moderated Mediation. Ini di mana nih laporannya? Outputnya di mana? Output ini ada di Specific Indirect Effect. Ada di sini nih. Nih ada di sini outputnya. Nah, outputnya ini ada di sini. Saya pindahin ke Excel. Nih outputnya. Nih. Jadi cari motivasi belajar cross pelatihan. Cari yang ada motivasi belajar cross pelatihan, ya, berpengaruh nggak terhadap keterampilan kerja sebagai mediasi dan kerja. Ini namanya Index Moderated Mediation. Lihat koefisiennya 0,131. Signifikan apa enggak? Signifikan. Nah kalau signifikan ini berarti kesimpulannya adalah koefisien mediasi bervariasi. Kalau bervariasi berarti artinya mediasinya itu terbelah dua. Mediasi orang yang belajarnya males sama mediasi orang yang belajarnya rajin. Nah, berarti ini indeks mediated moderatornya signifikan. Nah, kalau signifikan berarti kelihatan tuh nanti mediasi keterampilan kerjanya bergantung banget pada motivasi belajar. Nah, setelah itu selesai yang pertama, kedua dicari conditional indirect effect nih. Yang kedua ini yang biru. Conditional indirect effect ada di mana outputnya? Jadi outputnya ada di sini ya nih. Indeksnya ada di specific indirect effect di yang moderasi ini. Nih, karena kecil saya pindahin ke Excel. Nih. Ya output yang kedua yang mana nih? Yang output yang kedua kayak gini. Apa namanya? Kayak yang punya di jurnal conditional indirect effect. Conditional indirect effect itu ingin kita lihat lebih jauh nih di sini. Conditional indirect effect. Kalau gitu koefisien mediasinya berapa per level motivasi belajar, gitu kan? Nah, oke, kita nih outputnya udah conditional indirect effect nih di copy, kemudian saya paste di Excel sudah di bawah nih, kita lihat. Pelatihan kerja mempengaruhi keterampilan kerja, mempengaruhi kinerja pegawai, motivasi belajar, admin. Ini artinya apa? Artinya mediasi pada nilai rata-rata. Ini mediasi umumnya pada nilai rata-rata. Jadi pada nilai rata-rata mediasinya berapa? Nih ini signifikan nggak? Ini jawabannya. Nih saya gedein. Bentar. Nih
Pada rata-rata nilainya 0,175. Bandingin sama nggak? Sama nih. Pada rata-rata itu mediasinya 0,175 dan signifikan. Sama nilainya 0,175. Tapi koefisien mediasinya sama nggak? Orang yang malas, nih, yang rajin berarti ini motivasinya. Ini malas. Orang yang motivasi belajarnya rendah dan orang yang motivasi belajarnya tinggi. Nih saya bagi dua. Nih. Orang yang rajin koefisien mediasinya 0,307, lebih tinggi dibandingkan orang yang malas 0,044. Tapi kalau rajin dan malas digabung, namanya kesemuanya pegawai, namanya 0,175 koefisiennya. Jadi rata-ratanya itu di tengah-tengah antara 0,04 sampai 0,307. Ini mengindikasikan apa? Coba kita lihat. Kalau kita ngelihat seluruh data di 100 di seluruh sampel penelitian kita, mediasi kelihatan signifikan, betul nggak? Nih, signifikan. Tapi begitu uji mediasi dilakukan di kelompok orang yang malas, nih, ini orang yang malas nih, yang merah malas, terlihat tidak signifikan. Nih, nggak signifikan. Tapi di mediasi keterampilan kerja di orang yang rajin, ini nih, saya kasih warna biru, dia signifikan. Ini beda banget kebijakannya. Artinya bahwa pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai melalui mediasi keterampilan kerja berbeda-beda antara orang yang malas, motivasi belajarnya rendah, dengan orang yang motivasi belajarnya tinggi. Ini terlihat berbeda hasilnya. Orang yang motivasi belajar yang tinggi, peranan mediasinya sangat tinggi banget, signifikan banget, bahkan koefisiennya tinggi 0,307. Orang yang malas banget, koefisien mediasinya nggak signifikan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa moderated mediation atau indeks moderasi mediationnya berbeda-beda antara level moderasinya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada publik. Ini contoh jurnalnya dan ini video tutorialnya. Dan kebetulan ini belum kami update di ebook. Video ini belum ada di ebook kami yang kami update ini. Tapi kami udah bikinin ebook tutorial 3000 halaman termasuk NCA dan SMPLS. Dan ini ada link ID tutorial kami, ebook kami. Mungkin ini bisa kami sampaikan kepada publik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa banget nulis di jurnal-jurnal internasional pakai gini. Top banget. Kita keluar nih dari zona nyaman. Kebiasaan nulis disertasi dan nulis tesis tuh gitu-gitu doang. Nah, kita tambahin yang gini-gini lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.